Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali lagi di Remira Studio dalam tutorial Odoo 12. Melanjutkan pada video pertama, masih untuk persiapan. Pada video sebelumnya kita sudah berhasil untuk impor master data customer dan supplier atau vendor. Nah, agar kita bisa melakukan transaksi di setiap modul sales dan purchase, kita kali ini akan mengimpor master data produk untuk transaksi sales dan transaksi purchase. Sebelumnya kita akan impor kategori produknya dulu. Saya sudah siapkan filenya seperti ini ya. Nah, sebelum master produk diimpor, kita langsung saja impor kategori produk ini. Caranya, pada tampilan ini kita masuk ke modul inventory, kemudian di menu bar configuration kita pilih yang produk kategori. Untuk menambahkan, kita langsung saja impor, klik tombol impor, load file kita arahkan ke directory ini. Kita menyimpan kategori produk, kita ambil di sini. Nah, ini dia. Ya, kita tes impor. Nah, jika sudah everything seem valid, kita bisa mengimpornya. Klik impor di sini. Ya. Untuk yang kedua yaitu kita akan impor unit of measure tambahan yang sudah kita buat. Nah, ini dia ya. Ada beberapa tambahan unit of measure atau satuan, diantara base, gram, pack, dan paket ya. Nah, diantara 4 ini akan kita impor. Caranya sama, masih di modul inventory, kita masuk ke configuration, terus kita pilih paling bawah UOM, klik impor ya, seperti biasa. Kita pilih impor di sini ya. Load file. Nah, kita pilih yang template nomor 8 ini, tes lagi. Nah, valid, oke. Langsung impor. Nah, untuk produk kategori sudah, UOM tambahan sudah, saatnya kita impor untuk master produk yang saya buat ada di ini ya. Kita cek dulu datanya, kita buka file Excel ini ya. Ini ada 5 kategori ya, saya sudah tandai dengan warna hijau-hijau di sini ya. ID dengan internal reference nanti sebagai kode barang, ada nama barang di sini. Cost price berarti biaya dari produk ini. Nanti kalau untuk di siklus purchase sebagai harga pembelian. Kemudian sell price adalah harga penjualan, untuk barang yang dijual nanti sebagai harga jual. Terus produk kategori, unit of measure, purchase unit of measure, jadi pada saat membeli satuannya apa itu dicantumkan. Kemudian costing methodnya di sini saya pilih standar aja, produk tipe storable, inventory locationnya menyesuaikan sesuai yang kita buat. Oh ya, berarti kita ada satu yang kurang ya, inventory locationnya belum diimpor.
kita cek dulu di location sini ya, di menu inventory, masuk ke configuration, kita pilih location. Nah, ini kita close saja ya, belum kita impor ya. Jadi ada tambahan di sini, impor virtual loss-nya ini. Nah, kita masukkan. Nah, ini untuk COA-nya kita sesuaikan dulu. Inventory loss bahan baku kita masukkan di COA yang keberapa ini. Kita cek dulu COA-nya di menu accounting. Kita group by saja ya. Kepala berapa ini nomor COA-nya? Kepala 5 ya. Kepala 5 dia masuknya ke, coba di current asset bukan ya. Kita cek dulu dia di mana. Kita masukkan di expense saja kali ya. Nggak ada kepala 5 di sini, maaf. Ini dia, kita masukkan di cost of revenue. Berarti kita mulai dari kepala 51000020 sampai 60 ya. Nah, kita copy aja ini, kita samakan di file Excel-nya di sini. Nah, sorry, ini harusnya 30, saya ganti dulu. Nah, kemudian copy ya, copy juga sebelahnya. Oke, sudah. Kita impor dulu untuk virtual loss-nya ya, location-nya. Jadi kita kembali lagi ke menu inventory, kemudian di configuration kita pilih location. Di sini kan belum ada untuk menampung kategori tadi yang kita impor ya. Nah, yang untuk menampung itu kita masukkan dulu, kita impor ya, load. Nah, masuk ke virtual loss ini, open, kita tes. Nah, valid, impor ya. Berarti syarat untuk mengimpor master product sudah kita lakukan semua. Pertama dari kategori UOM, dan untuk locationnya sudah kita impor. Barulah kita sekarang akan mengimpor master productnya di file Excel ini tadi yang sudah disiapkan. Kita akan impor. Caranya masih di menu inventory, modul inventory maksudnya, terus pilih master data di menu bar, pilih produk. Nah, kita nggak usah create karena ini sifatnya massal, kita akan impor. Klik tombol impornya, load file, pilih impor produknya ya. Kita cek dulu apakah ada yang error dengan tes impor. Agak lama karena datanya lumayan banyak. Nah, semua valid ya, berarti kita langsung impor saja. Oke, ditunggu sebentar.
masih loading ya. 55 record sudah sukses diimpor ini ya. Kalau kita ganti ke tampilan list, barang-barangnya sudah masuk ini ya. Coba kita urutkan berdasarkan kode barang. Nah, ini sudah mengurut ya, BP01, BP02 dan sebagainya, nama barang, sell price, cost, masuk ke kategorinya, tipe produk. Nah, on hand sama forecast masih kosong, ini UM-nya juga. Nah, nanti kita pada impor terakhir akan memasukkan quantity on hand-nya ya. Kita cek dulu salah satu. Nah, di sini untuk atas nama barang atas Kulawaras, dia checklistnya hanya can be purchased, berarti ini untuk produk ini hanya bisa dibeli, tidak bisa dijual. Kalau can be sold, dia bisa dijual juga. Nanti akan ada tambahan juga available in POS kalau teman-teman menginstal modul POS. POS di sini yang dimaksud adalah point of sales. Nah, kemudian di bawahnya produk tipenya storable, di kategorinya masuk ke persediaan bahan baku, internal reference, sell price sampai cost, unit of measure. Nah, di bagian tab purchase ini bisa nanti kita setting vendornya. Di bagian inventory ya, operasinya rootnya dia dari pembelian. Oke, itu saja. Kemudian yang terakhir, agar master produk ini bisa kita transaksikan di modul-modul, kita tinggal mengupdate kuantitinya dari file Excel yang inventory ini ya. Inventory mana? Ini yang ini ya. Ya. Oke. Ini saya sudah masukkan jumlahnya ya di sini. Kita inventory tanggal hari ini, misal keterangan referensinya sebagai beginning balance atau saldo awal. Nah, inventory produk dia dimasukkan kode, inventory product name adalah nama produknya, inventory check quantity itu nilai yang realnya kita masukkan di sini. Kemudian ini UOM-nya. Nah, bagaimana cara ngupdate stoknya? Kita ke modul inventory lagi. Modul inventory di operation, di sini ada inventory adjustment. Kita klik. Kita langsung impor aja file Excel tadi. Pilih load file. Ya, kita ambil yang template nomor 10 ini ya. Nah, kita tes impor dulu. Semua sudah terlihat valid. Kita impor. Nah, sudah ada satu dokumen inventory dengan nama inventory reference sebagai beginning balance. Di inventory hari ini jam 10.30, status masih draft. Jika status masih draft di sini ya, ada keterangan draft statusnya, berarti kita belum selesai untuk memasukkan saldo awal ini. Nah, untuk melanjutkan kita start inventory. Nah, status di sini berubah in progress, kita bisa cek. Inventory location-nya DWH stock, inventory produknya semua produk, inventory tanggal inventory-nya tanggal 14 ya. Nah, di sini ada keterangan nama barang, satuan, lokasi, theoretical quantity-nya masih 0, real quantity-nya sudah terisi. Nah, nanti kan real quantity-nya akan mengupdate ke theoretical. Pada saat kita menentukan saldo awal, di posisi real quantity ini akan menggantikan theoretical quantity.
Oke, langsung saja kita validasi dengan klik tombol validate inventory. Ya, setelah kita klik validate inventory, muncul tab baru di sampingnya inventory details. Kita bisa lihat di sini ada keterangan masing-masing dari nama produk, ada tujuannya ya, from virtual location, virtual loss bahan baku ke WH stock. Jadi intinya di ERP Odoo ini, setiap pergerakan barang itu harus jelas sumbernya dari mana dan tujuannya kemana. Nah, pada saat inventory adjustment atau yang dimaksud dengan stock of name dalam istilah bahasa Indonesia, kita akan memasukkan nilai saldo awal. Berarti dia sumber awalnya dari virtual loss masuk ke warehouse stock kita senilai yang sudah kita hitung di real yang ada di realnya gudang kita ya. Nah, jadi nanti juga pas ada transaksi penjualan atau pembelian itu akan ada pergerakannya from kemana dan to kemana. Intinya harus jelas pergerakan barang itu dari mana kemana. Bahkan nanti untuk pencatatan barang expire juga, misal untuk ada beberapa barang ini yang expire, maka pergerakannya dia dari WH stock dan ditampung ke virtual loss expire, misal begitu. Nanti kita akan buat untuk penanganan bahan expire juga. Nah, setelah inventory adjustment kita selesai, kita bisa lihat di master product. Nah, kita buka pakai tampilan list. Ya, kalau dilihat di sini on hand sudah terisi ya, on hand dan forecast sudah terisi. Berarti di sini master product sudah bisa digunakan untuk melakukan transaksi. Baik itu master product yang digunakan sebagai bahan baku produksi, berarti master produknya bisa kita lakukan untuk transaksi pembuatan PO ataupun transaksi manufacturing permintaan material gitu ya. Dan untuk produk yang dijual, di sini produk yang dijual kita gunakan yang BJ, kita searching dengan kode BJ. Nah, untuk kode yang BJ ini nanti sebagai produk yang dijual, kita klik. Nah, dia kan can be sold sebagai produk yang dijual, sudah bisa kita transaksikan ya dengan harga masing-masing per produknya. Ya, oke, untuk persiapan data saya rasa sudah cukup. Pada video berikutnya nanti kita akan mencoba melakukan di transaksi penjualan pada modul sales. Ikuti terus video ini dan jangan lupa berikan dukungannya dengan klik tombol subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Kita berjumpa lagi pada edisi pembahasan modul sales di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.